Iya, survei pasti dibiayai. Jadi kalau ada yang mengatakan survei nggak ada biayanya, itu berarti pasti survei abal-abal. Karena survei yang benar malah ada cost-nya gitu kan. Cost-nya pun sesama dari lembaga survei pasti saling mengetahui karena pasti tidak akan jauh berbeda ya. Makanya kalau kita bicara paket harga survei yang diberikan kepada klien, harganya itu pasti tidak akan berbeda jauh karena cost-nya pun sama ketika berbicara survei beneran. Nah, pertanyaannya kan adalah apakah kemudian survei yang punya harga ini bisa dipastikan ilmiah atau tidak? Nah, selama ini kan perdebatannya selalu surveinya dibayar. Survei pasti dibayar, entah dibayar oleh klien. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara kobarkan semangat kita demi ampera. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Unik juga pertama kali nulis IPB sebenarnya sebelum ada perasaan koalisi Tuan-tuan, barangkali untuk rapat-rapat tuan-tuan polis-polis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Bambang. Ya, bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Indonesia. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan, meneruskan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Beliau adalah alumni program S2 Universitas Indonesia. Apa kabar, Mas Toto? Kabar baik, Pak Bambang. Iya, Kabar eh, sehat. sehat. Pak Yunarto Wijaya ini lahir 27 Juni tahun 1981. Nah, mungkin bisa mulai cerita tentang pendidikan S2 di Magister Manajemen Fakultas Ekonomi UI. Eh, Kegiatannya macam-macam, pernah membuka restoran, ya, ketika masih kuliah, pernah bergabung dengan Citibank, kemudian bergabung dengan konsultan publik, konsultan politik, Carta Politika, dan saat ini menjadi Direktur Eksekutif Carta Politika. Silakan Mas Toto. Ya, makasih Pak Bambang. Jadi memang pasti akan agak berbeda ya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ini campur aduk kayak Esteller gitu, kisah hidupnya. Memang apa ya? Mungkin kisahnya harus bermula dari SMA. Saya SMA sendiri lebih tertarik dengan ilmu pasti sebetulnya. Karena saya sendiri sebenarnya tertarik untuk masuk di teknologi pangan saat itu IPB dan cukup pede lah untuk merasa bisa masuk di universitas negeri dan kemudian ya biasa kita ikut semacam kayak bimbingan tes akhir dan angkanya kan memenuhi prasyarat. Lalu kemudian sebenarnya saya cukup pede saat itu untuk ikut UMPTN saja. Nah, tapi di waktu yang apa katakanlah dalam proses menuju ke sana ada ajakan dari teman-teman SMA saat itu ikut yuk ikut ke Bandung gitu untuk tes di Unpar. Apaan saya bilang kan. Jadi ada beberapa teman di kelas saya itu mau masuk di HI Unpar, hubungan internasional. Saya belum pernah dengar bahkan HI itu juga apa ya saat itu dan kemudian ya udah kita jalan-jalan ke Bandung tes masuk lolos tanpa berniat masuk juga sejujurnya gitu. Jadi sambil menunggu UMPTN, lalu kemudian ternyata UMPTN saya nggak masuk, cukup kaget. Pilihannya kan cuma dua, antara saya kemudian menunggu 1 tahun lagi
untuk UMPTN berikutnya, atau kemudian saya masuk ke jurusan yang saya setengah-setengah ngerti doang gitu. Jadi awal mula saya masuk ke dalam FISIP Unpar itu seperti itu kisahnya. Jadi sebuah ketidaksengajaan, tapi memang ternyata saya cukup menikmati apa saya jadi aktivis di situ. Saya aktif di Unit Studi Ilmu Kemasyarakatan Unpar, di ada namanya Aliansi Demokrasi Rakyat Aldera di Bandung. Dan ya kalau zaman di kampus S1 sih lebih banyak kegiatan sebagai aktivis. Puji Tuhan lulus dengan angka terbaik di level fakultas dan jurusan. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara, kobarkan semangat kita demi di Ampera. Dapat tawaran untuk beasiswa tapi harus jadi dosen. Saya memilih untuk tidak mengambil beasiswa. Saya memilih untuk saat itu sempat dagang nasi uduk. Jadi ada kisah lainnya. Jadi saya belajar dagang pada saat skripsi, bukan dagang nasi uduk tempat gede ya, tempat kecil sekali gitu. Dan setelah itu saya lulus tahun 2004, dan kemudian saya sambil berdagang, saya sempat sebetulnya sudah pengen lari lah dari tanda kutip dunia politik ya. Jadi saya pengen masuk sebenarnya memperdalam di dunia finance. Dan kemudian itu yang menyebabkan saya pertama sambil dagang, sambil bekerja di Citibank juga as a city banker, dan kemudian saya berniat ngambil S2 karena saat itu di MMUI itu programnya, saya ingat sekali ketua programnya Pak Renald Kasali, ada tawaran khusus juga untuk yang nilai S1-nya cum laude, dan kemudian saya masuklah di MMUI. Jadi memang niatnya saat itu udah banting setir dari FISIP untuk masuk di niatnya finance ya. Jadi sekarang saya sedang bekerja di Citibank, Pak Bambang. Dan kemudian, tapi kan penjurusan itu kan baru dilakukan di tahun kedua. Jadi setahun pertama itu kan umum, penjurusan kan ada marketing, ada SDM, ada operation, ada finance dan lain-lain lah. Nah, baru jalan 9 bulan, saya bertemu secara nggak sengaja dengan mantan dosen saya di Unpar dulu. Namanya Bima Arya Sugiarto. Mungkin pernah dengar, yang sekarang menjadi wali kota Bogor. Jadi saya waktu itu belum masuk tuh ke penjurusan finance. Dia ketemu saya nggak sengaja, ngajak ngobrol, sekarang kerja di mana. Dia kaget loh. Saya aktivis, dulu cukup aktif di kampus kok, malah bergeser gitu kan dunianya. Dia bilang, gue lagi mau bikin konsultan politik nih. Saat itu kita ketemu 2007 untuk gue mau bikin konsultan politik nih, gue lagi ngumpulin teman-teman yang dianggap bagus lah, anak-anak muda. Di situ saya agak tertarik, walaupun yang ditawarkan pendapatannya lebih kecil dibanding yang saya dapetin di Citibank gitu ya saat itu. Tapi Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara, kobarkan semangat kita demi di Ampera. nggak tahu ya, seperti merasa pertemuan itu kayak sesuatu yang punya makna gitu, karena memang passion saya di politik lah pada saat S1. Dan kemudian dia ngajak, saya tanya ke orang tua membebaskan, dia tanya passion saya di mana, ya saya terimalah. Itu yang menyebabkan saya kemudian masuk di Carta Politika sebagai analis ya saat itu ya. Saat itu ada juga Mas Burhanuddin Muhtadi, ada beberapa teman-teman yang lain. Dan karena itu kan baru 9 bulan tuh pas saya dapat tawaran untuk masuk di Carta. Nah, sementara saya terlanjur masuk di MMUI, Pak Bambang. Jadi akhirnya pas penjurusan di tahun kedua saya banting setir dari rencana awal di finance, saya masuk ke marketing karena saya tahu
di marketing itu ada Pak Firmansyah, salah satu dosen, mohon maaf, almarhum, yang sempat juga menjadi rektor Paramadina, staf khususnya Pak SBY. Itu balik baru dan jadi profesor dan ngajar di UI sebelum beliau jadi dekan FEUI, dan beliau mengambil marketing politik kan, termasuk buku-bukunya. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya saya banting setir ke marketing karena saya berencana untuk membuat tesis marketing politik, dan akhirnya memang saya lulus bukan di finance, akhirnya menjadi marketing politik, akhirnya menjadi mengambil jurusan marketing dengan tesis marketing politik. Kira-kira begitu campur aduk dari penjelasan kenapa sih kok unik ada as a banker, dulunya politik, lalu kok bisa di FEUI dan MM. Kira-kira kisahnya seperti itu, Pak Bambang. Universitas Indonesia, Universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta, ngejar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan Ya, baik, Mas Toto. Carta Politika ini kan salah satu konsultan politik papan atas lah ya di Indonesia. Jadi pengaruhnya Amin, besar. kalau disebut papan atas. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, apa yang istimewa atau yang khas menjelang pemilu 2024 ini menurut Mas Toto? Karena kan dinamikanya agak unik nih sekarang. Jadi ada orang yang sudah mendeklarasikan jadi calon presiden, tapi diledek sana sini, dianggap terlalu cepat, dimusuhi. Kemudian ada juga yang mengarahkan supaya sudahlah calonnya dua aja supaya hemat dan sebagainya. Menurut Mas Toto seperti apa ini situasinya? Iya, pertama yang menarik di 2024 ini apa yang kita sebut dengan dalam terminologi politik sebagai open election ya. Ini yang membedakan bagaimana iklim politik menuju pemilu 2024 dibandingkan dengan 5 tahun sebelum. Apa sih open election? Itu adalah situasi ketika pemilu tidak bisa diikuti kembali oleh incumbent. Karena apa? Karena pembatasan kekuasaan kita oleh konstitusi. Jadi presiden kita seperti di Amerika Serikat hanya boleh 2 kali. Nah, dalam kondisi open election ini, ketika incumbent nggak bisa maju lagi, ada no man's land, ada wilayah tidak bertuan. Yang pada saat 2019 nggak kejadian, karena kalau incumbent masih bisa maju kembali, biasanya kalau incumbentnya nggak jelek-jelek amat aja, peluangnya sangat besar untuk menang kembali. Kenapa? Karena kan dia seperti kampanye gratisan 5 tahun begitu ya. Asal tingkat kepuasan publik di atas 60% aja, most likely kalau tidak ada tsunami politik, incumbent akan menang. Itu yang menyebabkan pemilu ketika incumbent masih bisa maju kembali, itu biasanya lebih mudah terbaca hasilnya, koalisinya. Karena kecenderungan untuk melawan incumbent ini tidak mudah gitu kan. Dan itu yang menyebabkan libido politik dari politisi-politisi yang punya ambisi nyapres nyawapres itu ditahan pada saat 2019. Nah, libido ini kan ditahan nih pada saat 2019. Puasa 5 tahun sekarang kayak pengen diledakin gitu ya. Itu yang menyebabkan kita pasti akan mengalami situasi yang lebih kompleks ketika situasinya open election dibandingkan dengan ketika incumbent masih bisa maju. Itu yang menyebabkan Pak Bambang dari 2 tahun lalu malah menurut saya kita sudah melihat tuh billboard udah dipasang. Ada billboard kepak sayap, keragaman, ada billboard sebagai apa pakai baju kungfu seingat saya, ada yang kalau kita ke ATM ada mukanya gitu kan. Jadi itu terjemahan dari psikologi politik para politisi yang berambisi nyapres nyawapres yang dulu puasa sekarang berlomba-lomba bahkan terlalu cepat. That's the meaning of the election comes very early, bahkan too early gitu menurut saya ya. Itu yang menyebabkan pasti situasinya jauh lebih kompleks. Ditambah dengan memang isu-isu aktual yang baru pernah kita hadapi juga, isu 3 periode, perpanjangan periode begitu kan, atau memang secara aturan pun ada hal baru yang akan kita alami di 2024. Ini pertama kalinya kita akan pemilu serentak di tahun yang sama plus pilkada serentak di tahun yang sama juga. Jadi memang keramaiannya menurut saya akan luar biasa. Nah, kalau pertanyaannya konsultan politik seneng dong, panen gitu kan kata orang.
menurut saya pribadi ya, dan saya yakin teman-teman konsultan dan lembaga survei lain juga punya penilaian yang sama, malah sulit buat kita, Pak. Baik dari sisi mengatur sumber daya ataupun secara komersil, karena lebih enak kalau buat kita itu diadakan secara bertahap, sehingga kemudian resources yang kita miliki ini lebih bisa kita manage. Tapi kalau jumlah pilkada dan pemilunya sama, tapi waktunya bersamaan, kita kan punya keterbatasan resources. Itu yang menyebabkan sebenarnya menurut saya ini sebuah kesulitan yang sekarang jadi tantangan buat teman-teman konsultan politik, termasuk saya dan teman-teman di Carta, dan juga para lembaga survei. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa. Kami mahasiswa, pengabdi cipta, ngejar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan Ya, nah kemudian juga ada indikasi lain yang menarik ya. Walaupun tadi dikatakan incumbent tidak akan maju lagi, tapi Pak Jokowi ini kan aktif ya, mengadakan pertemuan-pertemuan yang katanya dengan relawan. Nah, kalau itu menurut Mas Toto ini bacaannya apa ini? Ya, memang ada hal yang agak berbeda ya dengan apa yang dialami oleh Pak SBY dulu. Kalau kita mencoba belajar dari sejarah, kan hanya Pak SBY yang pernah 2 periode juga ya. Bagaimana sih situasi menjelang masa berakhirnya kepemimpinan presiden yang 2 kali berkuasa? Ada fenomena kalau kita belajar dari pendekatan apa yang terjadi di Amerika Serikat, kan ada istilah lame duck government, pemerintahan bebek lumpuh, atau ada istilah second term curse atau kutukan periode kedua. Indikatornya biasanya dilihat dari bagaimana kinerja di awal dan di akhir, dilihat sebagai sebuah perbandingan atau dilihat dari kepuasan publik. Misalnya terjadi penurunan tajam, dan itu terjadi di banyak presiden Amerika Serikat yang sudah 2 kali berkuasa misalnya. Nah, coba kalau kita uji bagaimana situasi politik atau gaya kepemimpinan dan gaya berpolitik dari Jokowi dengan SBY. Yang membedakan memang Jokowi bukan ketua umum partai. Pak SBY adalah ketua umum Partai Demokrat. Itu yang menyebabkan ruang gerak dari SBY dan Jokowi berbeda. SBY sangat berkuasa di partai sendiri. Bahkan kalau kita ingat tahun 2012 atau 13, ingat saya, itu Pak SBY pernah memegang 4 jabatan sekaligus di Partai Demokrat. Walaupun tetap terjadi guncangan di partainya ya. Kasus Mas Anas, lalu Kongres tahun 2010 yang katanya SBY menjagokan Andi Malarangeng yang jadi malah Anas misalnya, atau kasus-kasus korupsi. Nah, begitu berkuasanya di Partai Demokrat, tapi ruang gerak untuk kemudian berpengaruh di partai-partai koalisi pendukung menjelang masa pensiunnya itu sangat kecil. Itu yang menyebabkan kalau kita lihat kecenderungan membalelonya partai pendukung koalisinya seperti Golkar dan PKS di masa-masa terakhir pemerintahan SBY dengan menginisiasi hak angket mafia pajak, hak angket senturi, itu terjadi. Jokowi situasinya berbalik, di partainya sendiri hanya dianggap petugas partai. Tapi kemudian dia seperti memiliki pengaruh pada skala tertentu di partai-partai lain, ketika dia dianggap tanda kutip itu seperti dewan pengarah lah, kira-kira seperti itu gitu. mahasiswa Universitas Indonesia, berlambang cinta berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita demi ampera. P3, PAN, atau Golkar, dulu Nasdem, sebelum terjadi isu konflik seperti sekarang. Nah, itu yang menyebabkan situasinya pasti akan lebih berwarna ketika membaca manuver politik Jokowi dibandingkan dengan manuver politik SBY. Itu yang terpenjara dalam partainya sendiri. Itu yang pertama.
Yang kedua, karena dia bukan pemimpin partai, di PDI Perjuangan hanya petugas partai, kita tahu sejarah lahirnya Jokowi itu memang dari relawan juga gitu ya. Sebelum partai-partai mendukung, relawan-relawan ini yang mendukung. Itu yang menyebabkan relawan ini pada akhirnya apa tanda kutip di hadapan relawan inilah Jokowi itu seperti punya kuasa penuh ketika ingin bermanuver, ketika ingin mengendorse, ketika ingin mendorong sebuah isu tertentu. Dan kalau kita lihat, memang pasti seorang incumbent itu menginginkan legasinya dijaga, keberlanjutan apa yang telah dibangunnya dijaga, sehingga dia pasti akan mencoba menghindari apa yang disebut dengan lame duck government, sehingga kemudian dia tidak ingin sekedar menjadi penonton pada saat pemilu berikutnya terjadi, dia tidak bisa maju kembali, minimal dia bisa menjadi kingmaker atau memastikan sosok yang kemudian menang adalah sosok yang kemudian punya visi misi sama atau menjadi bagian dari lingkarannya, sehingga legacy itu berlanjut. Menurut saya itu yang sedang dilakukan oleh Jokowi sekarang. Dan kenapa relawan yang digunakan? Karena tadi identitas Jokowi ini bukan sosok pemimpin partai, bahkan di partainya sendiri itu hanya dianggap sebagai petugas partai. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, baik. Sekarang kembali ke peranan konsultan politik ya, terutama di dalam survei. Banyak yang curiga dan bertanya, ini kan konsultan politik ini melakukan survei dalam jangka yang sangat pendek gitu ya, kerap sekali gitu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah dari mana itu biayanya gitu? Iya, survei pasti dibiayai. Jadi kalau ada yang mengatakan survei nggak ada biayanya, itu berarti pasti survei abal-abal. Karena survei yang benar malah ada cost-nya gitu kan. Cost-nya pun sesama dari lembaga survei pasti saling mengetahui karena pasti tidak akan jauh berbeda ya. Makanya kalau kita bicara paket harga survei yang diberikan kepada klien, harganya itu pasti tidak akan berbeda jauh karena cost-nya pun sama ketika berbicara survei beneran. Nah, pertanyaannya kan adalah apakah kemudian survei yang punya harga ini bisa dipastikan ilmiah atau tidak? Nah, selama ini kan perdebatannya selalu surveinya dibayar. Survei pasti dibayar, entah dibayar oleh klien, kliennya ini boleh bisa capres, bisa partai, bisa juga dibayarin oleh bohir, bisa juga dibayari oleh orang yang ngefans, bisa juga dibayari oleh konsultannya sendiri misalnya karena memiliki uang lebih. Artinya kan kita tidak bisa kemudian menilai sebuah survei itu ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan dengan berdebat mengenai sesuatu yang tidak berujung seperti itu karena survei pasti dibayar. Nah, sama seperti analogi saya ketika kita ingin menguji misalnya saya beli buah nih. Buah ini manis atau enggak? Caranya bukan dengan berdebat mengenai kamu beli di mana, di supermarket mana, di kaki lima apa di supermarket atau di pasar buah. Kemudian kita berdebat mengenai subjektivitas kita masing-masing. Yang lebih bagus itu yang dari pasar buah atau kaki lima atau supermarket gitu. Cara mengetahui secara ilmiah dengan benar buah itu manis atau enggak, kupas saja buahnya. Kita cobain bareng, buahnya manis atau asam. Dan kemudian kita bisa kemudian secara objektif memberikan penilaian kita masing-masing. Disitulah fungsi dari asosiasi lembaga survei seperti Persepi yang sudah membawahi puluhan lembaga survei, di atas 40 lembaga survei setahu saya. Dan kita sudah punya banyak sejarah, beberapa kali perdebatan mengenai quick count misalnya yang benar atau tidak, dua TV berbeda, angka yang sempat membuat heboh negara, akhirnya bisa dibuktikan lewat apa yang kita sebut dengan sidang Dewan Etik. Lembaga-lembaga yang terbukti berbohong akhirnya dikenai sanksi, dan satu-satunya cara untuk membuktikan kecurigaan itu adalah dengan cara membedah datanya sendiri bahwa ini survei dilakukan dengan benar atau tidak, atau jangan-jangan surveinya tidak pernah dilakukan, itu juga pernah terjadi, Pak.
Indonesia, berlambang cinta, berdasarkan Pancasila, dasar negara. Kobarkan semangat kita demi di ampera. Iya. Nah, yang juga menjadi pertanyaan adalah ini kan persiapan tadi dikatakan juga oleh Mas Toto ya, karena lama ditahan, sekarang bisa, maka meledak, orang bersemangat semua gitu. Tetapi juga di sisi lain dimulai terlalu awal gitu. Nah, itu seberapa jauh nanti jarak antara hasil survei yang sekarang dengan kemungkinan apa menjadi kenyataan pada saat pemilu 2024 dan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa terjadi sepanjang waktu itu. Nah, ini juga yang sering menjadi kesalahpahaman Pak Bambang menurut saya ya, ketika mendefinisikan sebuah hasil survei. Jadi survei itu bukan cenayang yang bertanya mengenai proyeksi masa depan dari seorang responden terhadap apa yang akan terjadi pada hari H pemilu. Karena survei itu adalah snapshot pada saat survei dilakukan. Makanya pertanyaan paling terkait dengan elektabilitas misalnya, itu adalah pertanyaan dengan apabila pemilu dilakukan hari ini. Jadi kita tidak tanyakan nanti pada saat tanggal 14 Februari 2024, Bapak Ibu akan milih apa? Karena kita tidak bisa memaksa orang secara psikologis untuk berspekulasi mengenai apa yang akan terjadi di masa mendatang dengan nalarnya dia, dengan isi hatinya dia secara pendekatan rasional dan emosional. Jadi survei itu adalah snapshot secara psikologis apa yang menjadi perilaku pemilih mereka saat ini sebagai responden. Itu yang menyebabkan kalau pertanyaannya adalah seberapa jauh gap di antara apa yang terbaca dari snapshot survei dengan apa yang akan terjadi pada tahun 2024, tentu saja survei yang makin mendekati hari H itu yang lebih bisa kita anggap sebagai bentuk proyeksi dari hasil yang akan terjadi di pemilu. Makanya kalau dalam keilmuan survei kita ada sebut juga yang disebut dengan exit polls, bahkan survei yang dilakukan pada saat hari H dengan bertanya pada responden dengan sampel-sampel yang terpilih berdasarkan basis TPS. Nah itu selisihnya kan hanya beberapa jam dengan kondisi pada saat penghitungan suara akan dilakukan, itu pasti akan punya legitimasi lebih besar. Tetapi apa yang dirilis sekarang itu kan merupakan snapshot dari perilaku pemilih saat ini. Sebetulnya itu kan tinggal ditanggapi, bahkan menurut saya kalau saya jadi para pelaku politik ya, saya akan senang sekali dengan banyaknya lembaga-lembaga survei yang merilis terlepas dibayar oleh siapapun, selama surveinya bisa kredibel, itu bocoran loh, gratisan, supaya dalam sisa waktu ini partai, capres, caleg itu masih punya waktu untuk kemudian karena dapat bocoran bisa kemudian bekerja, dan yang masih kalah itu kemudian masih punya waktu untuk kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan apa berdasarkan hasil ilmiah tersebut. Semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia, berlambang cinta, berdasarkan Pancasila. Nah, pertanyaan yang lain begini, kalau ada calon atau kandidat yang mempunyai kesempatan lebih awal ya, karena merasa nggak punya ikatan-ikatan apa psikologis, politik dan sebagainya itu, eh, apakah itu merupakan apa ya tambahan peluang ya, untuk apa mempersiapkan diri? Iya, logikanya pasti seperti itu, Pak. Siapa yang bekerja
lebih banyak effortnya, pasti kan akan artinya telah melakukan sebuah investasi yang lebih besar. Artinya kan dia nabung, 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 nabung. Bunganya juga akan lebih besar kan Pak. Siapa yang investasi lebih dulu gitu ya. Tapi pertanyaan selanjutnya kan adalah logistiknya juga masih lebih besar. Nah, itu ada sebuah korelasi yang menurut saya sangat rasional dan akhirnya menimbulkan keseimbangan tersendiri ya. Yang bisa melakukan itu kan hanya orang-orang yang kemudian punya kemampuan logistik yang lebih besar juga. Siapa yang bisa bermain lebih lama dan dengan konsekuensi logistik lebih banyak, memang lebih punya peluang untuk menaikkan elektabilitasnya. Walaupun kalau kita berbicara pada skala yang real ya, katakanlah kalau sama-sama masuk kepada skala ekstrim yang tidak sehat, bagi-bagi duit. Kita nggak bisa naif mengatakan money politik masih berpengaruh di Indonesia, begitu kan? Eh, Pertanyaannya kan juga ada fakta lain. Seringkali yang sama-sama membagi duit, tapi pemilih itu ingetnya yang ngebagi duit dia terakhir gitu misalnya. Jadi dia dibagi sama 4 calon caleg gitu misalnya ya. Tapi kemudian yang dia inget itu kan biasanya yang hari terakhir ngebagi gitu, karena yang ngebagi duit lebih dulu itu biasa duitnya udah habis gitu. Jadi rasa hutang budinya lebih 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 sudah hilang. Itu menariknya seni mengelola berbagai kemungkinan dalam mengejar angka elektoral. Tapi Pak Bambang saya tahu lah, Pak Bambang juga pernah mengalami situasi elektoral seperti itu. Ada hal-hal seperti itu yang memang menyebabkan formulanya ini sendiri juga nggak bisa sekedar formula matematika. Siapa yang sekedar lebih lama, siapa yang uangnya lebih besar, faktor ketepatan waktu, pendekatan dari cara ketika kemudian berinteraksi dengan masyarakat, baik yang sifatnya emosional ataupun transaksional, itu juga ikut menentukan. Tapi saya harus mengakui, ada PR besar ketika kita berbicara mengenai pendidikan politik yang sehat, masih jauh sekali loh. Indonesia memang masih transaksional dan salah satu faktornya karena disebabkan oleh politik yang dianggap tidak bermutu, caleg dan anggota DPR yang dianggap tidak bermutu. Jadi ketika publik merasa semuanya tidak bermutu, akhirnya yang menjadi faktor diferensiasi itu kan adalah siapa yang bisa memberikan value added ke saya. Value added-nya karena mereka kecewa dalam berbagai periode, value added-nya yang berani bayar DP di depan kira-kira gitu. Bukan yang berdasarkan bisa saya akan tahun depan memperjuangkan ini, 2 tahun lagi saya akan memperjuangkan ini. Saya nggak katakan semua ya, tapi sebagian besar apatisme publik akhirnya berujung pada transaksional. Aku Cipto, CEO. Apapun yang aku lakukan, bikin teman-temanku ketawa. Lah, aku presentasi di meeting, semua ketawa. Aku makan siang, pada ketawa. Jawab telepon klien, ketawa juga. Sampai aku lembur pun ada yang ketawa. Karena itu, aku terlalu penting untuk sakit. Kalau aku sakit, bisa stres mereka. Makanya aku harus fit. Caranya minum Fituno 2 kali sehari. Fituno dengan Trivito Extra membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Kerjaan numpuk, lembur, gaji nggak naik-naik, nggak bakal bikin aku drop. Harus fit, minum Fituno. Ya, Pak Toto, ada yang menarik ya gejala ini. Dulu nggak terlalu kelihatan. Jadi sekarang orang tidak hanya mendorong siapa yang disukai, tapi juga berusaha menghalangi siapa yang tidak disukai. Ini terjadi kayak perorangan maupun per kelompok, per grup seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan mau mengatur supaya capres kalau bisa calonnya 2 pasang aja lah. Alasannya supaya cepat dan murah. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu seberapa jauh bisa mempengaruhi kualitas demokrasi kita? Jadi ini kan salah satunya disebabkan oleh polarisasi yang terjadi selama katakanlah 2 pemilu terakhir ya, Pak. Kita nggak bisa nafikan juga terjadi kok polarisasi. Nah, problemnya adalah apakah polarisasi ini sesuatu yang sifatnya sehat secara dialektis atau sesuatu yang sifatnya hanya emosional. Sayangnya, ini polarisasi yang sifatnya emosional. Kalau kita bicara polarisasi, Demokrat dengan Republikan di Amerika juga terpolarisasi. Tapi karena didasarkan pada perdebatan mereka tentang pajak, perdebatan mereka mengenai pengaruh agama dalam negara, itu sesuatu yang menarik gitu ya dalam demokrasi kalau diperbincangkan. Nah, di Indonesia ini kan jatuhnya terkait dengan variabel yang sifatnya sangat
kultus. Jadi bagaimana kita mendefinisikan mengenai pemimpin ideal Prabowo lawan Jokowi, yang satu ngotot harus yang gayanya tegas, top down, dan kemudian kalau bisa berasal dari kalangan militer. Karena sejarahnya cukup baik pada masa Orde Baru. Yang sisi sini anti militer, harus yang merakyat, udah nggak eranya lagi kemudian gayanya top down misalnya, harus yang bottom up. Itu secara kultus. Yang kedua kemudian diintervensi juga oleh variabel SARA. SARA-nya sendiri, politik identitasnya didasarkan pada propaganda, bukan fakta yang sungguhnya. Kita tahu kan berdasarkan isu. Si A begini, si B begini, si A agamanya begini, si B bapaknya ini, dan segala macam, Pak. Itu yang menyebabkan akhirnya pertarungan dua pemilu sebelum, kalau kita lihat ya, pertarungan narasinya lebih ke arah asal bukan Jokowi melawan asal bukan Prabowo. Nah, itu yang masih berlanjut sampai sekarang. Jadi kalau ada yang mengatakan kita sudah tidak terpolarisasi, masih silakan lihat WhatsApp grup Bapak Ibu. Silakan lihat apa yang ada di sosmed Bapak Ibu gitu kan. Dan fenomena ini kan bisa kita lihat 2024 ini kan masih menjadi kelanjutan dari asal bukan Jokowi atau harus Jokowi, kira-kira gitu ya. Karena Pak Prabowo ini sudah masuk ke dalam bagian Jokowi. Itu yang menyebabkan sebagian besar dari pemilih kita itu hanya merupakan kelanjutan dari yang pokoknya Jokowi harus berlanjut. Mungkin bukan Jokowinya ya, tapi apa yang dibangun Jokowi harus berlanjut. Atau pokoknya yang berseberangan dengan Jokowi yang harus menang. Itu yang menyebabkan, Pak, kenapa sosok Ganjar dan Anies surveinya tinggi. Karena dua sosok ini dianggap simbol dari dua kelompok tadi. Itu yang menyebabkan lama-lama arahnya akan asal bukan Ganjar, asal bukan Anies. Nah, itu fenomena yang memang ya sekarang sedang, menurut saya masih terjadi lah ya. Walaupun kita belum bisa memastikan itu akan terjadi, tapi kan arahnya akan seperti itu. Nah, menariknya adalah dua sosok ini belum pasti dapat tiket partai juga. Karena dua-duanya surveinya tinggi, yang satu petugas partai, yang satu tidak punya partai, walaupun sudah deklarasikan oleh Nasdem begitu ya. Ini yang menurut saya masih akan menjadi bumbu dan uh, variabel yang mendominasi sisi emosional dari pemilu 2024. Sangat bijak gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia, berlambang cita, berdasarkan Pancasila, dasar. Ya, Mas Toto, tadi dilihat dari segi semangat personalnya itu memang ledakan yang luar biasa karena lama ditahan. Kemudian dari situasi sosial politiknya itu kelihatannya juga jauh dari harapan bahwa nanti Pilpres diharapkan tidak seperti Pilpres 2019, lebih teduh, nggak ada polarisasi, nggak ada itu. Jadi kalau melihat kesimpulan apa yang kita perbincangkan ini, situasinya mungkin bisa lebih buruk dari 2019. Iya, kodratnya iya Pak. Saya harus akui seperti itu. Kodratnya itu adalah situasi yang lebih kompleks. Itu yang akan terjadi pada situasi ketika ada no man's land tadi ya. Lebih unpredictable. Dan itu juga bukan yang terjadi di Indonesia kok. Terjadi juga di Amerika Serikat misalnya ketika open election itu terjadi. Problemnya kan adalah open election yang psikologisnya lebih kompleks tadi bertemu dengan belum selesainya polarisasi yang tidak sehat yang pernah kita alami dari dua pemilu sebelum gitu. Jadi misal kalau kita berbicara mengenai pertarungan dua sosok yang sedang naik daun, Ganjar dengan Anies, mulai muncul isu-isu yang misalnya menyerang Ganjar dengan seperti yang pernah diserang ketika ada yang maju dari PDI Perjuangan atau berwarna merah lah sebelumnya misalnya. Tapi kemudian juga Mas Anies juga diserang juga oleh isu keberadaan beliau misalnya sebagai keturunan Arab misalnya. Ini nggak sehat menurut saya gitu. Jadi pihak-pihak yang selama ini merasa diserang oleh isu SARA juga kadang-kadang terbawa untuk menggunakan cara yang sama begitu ya. Tapi saya berharap dua sosok ini kan
dengan segala macam kelebihan dan kekurangan adalah sosok idola anak muda. Karena mereka punya modal untuk kemudian dianggap linier dengan sosok pemimpin yang disukai oleh anak muda. Misalnya dua-duanya bottom up nih kan, bukan bangsawan partai, bukan orang yang anaknya ketua umum misalnya, kira-kira seperti itu misalnya. Punya gaya komunikasi yang baik, lalu secara karir politik juga bottom up lah bisa dikatakan. Mas Ganjar DPR, Gubernur, Mas Anies dari rektor lalu kemudian menjadi menteri lalu kemudian menjadi gubernur misalnya kan. Yang kecenderungan lebih disukai dibanding, mohon maaf, sosok seperti AHY atau Puan Maharani karena yang dianggap given ketika mendapatkan porsi jabatannya, ada faktor givennya gitu. Itu yang menyebabkan saya mencoba optimis dengan dua sosok ini. Kalaupun mereka bertarung, pangsa pasar Mas Ganjar dan Mas Anies ini anak muda loh, sosok kritis yang harusnya sih penguasa informasi. Kalau Anda suguhkan dengan gaya-gaya berpolitik yang membelah seperti itu bisa jadi bumerang loh buat Anda berdua. Saya berharap kedua sosok ini lebih bisa tegas mendrive para pemilihnya untuk menggunakan isu-isu yang lebih berkualitas seperti yang Pak Bambang sebutkan tadi. Walaupun saya tahu ya, ini terkesan harapan saya ini agak naif dan utopis, tapi harapan boleh lah tetap ada. Mengawali hari dengan aktivitasku yang padat memerlukan pola hidup yang sehat dan perlindungan kulit yang tepat. Untuk itu, aku gunakan Venus Flawless Matte Cushion dengan Sun Protection yang melindungi kulitku dari paparan sinar matahari. Dan mengakhiri hari dengan Venus Aqua Facial Wash, kulit jadi cantik, sehat terjaga. Pancarkan pesona kulit sehatmu. Venus, many activities of you. Nah, ini menarik menurut saya dengan bidang studinya Mas Toto ya, marketing politik. Itu sesuatu yang baru, tapi mungkin nanti bisa diceritakan sedikit bagaimana itu dikerjakan di Magister Manajemen UI itu. Karena kasus-kasus kekerasan verbal maupun fisik di dalam pemilu itu kan antara lain karena ketidaksehatan dalam marketing politik tadi. Jadi cara jualannya itu dengan cara-cara yang tidak demokratis, mungkin tidak persuasif, sehingga orang ingin memaksakan kehendak dan sebagainya. Nah, maksud saya model marketing politik yang ideal itu atau setidaknya yang dipelajari Mas Toto seperti apa? Iya, sebetulnya apa yang disebut dengan marketing politik ini kan memang mengadopsi dengan pendekatan marketing dalam ilmu ekonomi ya. Kenapa kemudian seakan-akan menjadi ilmu baru, ini juga menarik loh. Karena selama ini, terutama politik di negara-negara yang baru transisi demokrasinya, itu memang tidak marketable, kira-kira gitu loh kalau bahasa orang marketingnya. Pendekatan mereka sifatnya searah hanya mencoba membaca apa yang ada di isi kepala elit. Nah, berbeda dengan pendekatan ilmu marketing dalam ekonomi, apalagi dalam dunia bisnis. Karena targetnya laku, karena targetnya untuk kemudian penjualannya bagus, mereka harus marketable, mereka harus mendengar konsumen. Makanya ilmunya adalah perilaku konsumen. Bagaimana mereka membaca apa yang diinginkan oleh konsumen, baik dari sisi rasional ataupun dari sisi emosional. Selama ini kan sistem politik kita ketika dia menjadi tertutup, zaman Orde Baru. Lalu kemudian ketika berbicara sampai 2004 pun kan pemilu kita itu masih memilihnya itu dengan proporsional tertutup. Jadi yang menentukan adalah partai ya. Dulu kan presiden masih dipilih oleh MPR bahkan misalnya. Jadi cara membaca apa yang diinginkan pemilih nggak penting. Buat apa? Yang penting kompromi di antara elit. Tapi ketika muncul pemilu langsung, lalu pilkada langsung di 2005, mau nggak mau, the client is the king. The voters is the king. Disitulah kita kemudian baru beradaptasi lah dengan pendekatan marketing yang sesungguhnya yang mencoba membaca perilaku pemilih gitu kan, dan kemudian disitulah muncul konsultan politik, lalu muncul lembaga-lembaga survei kan, itu kan ilmu membaca perilaku. Artinya kan para elit nyadar diri nih, oh iya ya kalau cuma gue ngikutin diri gue sendiri bisa kalah nih, gapnya besar dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, Masih
masuk ke pertanyaan Pak Bambang tadi, perbedaannya adalah ketika kita masuk di ilmu marketing dan ilmu politik. Marketing itu pure berbicara pada skala tertentu, membaca market maunya apa, terlepas berkualitas atau tidak, itu kita coba tangkap, lalu kemudian kita rumuskan, kita produksi, kita keluarkan produknya gitu kan, dan kemudian bertemulah sinergi antara penjual dengan pembeli. Nah, ketika nilai value-nya itu hanya sebatas nilai value dari apa yang menguntungkan dari pembeli dan kemudian ditangkap oleh penjual dan kemudian diproduksi oleh penjual, disitulah market tercipta. Dalam politik ada hal-hal yang perlu dibatasi. Kita nggak bisa sepenuhnya hanya membaca apa inginnya pemilih, apa inginnya masyarakat, lalu kemudian kita produksi itu gitu. Karena masyarakat kita juga belum sepenuhnya matang kan, ketika berbicara dan dengan nilai-nilai kebangsaan yang harus punya batasan. Contoh kita harus mengakui juga loh, ada sebagian masyarakat kita yang karena berbagai macam alasan memang rasis. Misalnya, memang masih mengedepankan aspek SARA. Tapi apakah salah mereka? Ya enggak, salah negara juga. Karena pendidikan yang kurang, karena membiarkan interaksi sosial yang tidak mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, misalnya. Gimana caranya kita mau memaksakan orang yang perutnya masih lapar, orang yang nggak terakses informasi, lalu kemudian mengerti nilai kebangsaan kan nggak bisa. Nah, kemudian ya kita harus kenali itu kan sebagai sebuah fakta sosial. Artinya ketika kita mencoba menangkap apa yang ada di masyarakat, itu yang kemudian harus kita filter kembali gitu. Nggak bisa kita misalnya melihat, oh masyarakat kita kalau kita dengar nih masih lumayan SARA nih. Kalau gitu kita gunakan pendekatan itu aja. Kita gunakan pendekatan SARA, menang nih kita nih. Kita panas-panasin masyarakat. Karena mereka emang gampang panas. Kita panas-panasin, kita menang nih. Loh itu kan yang berbahaya gitu kan. Nah itu yang menurut saya eh, kita punya tugas masing-masing. Coba pertanyaan Bawaslu udah berani nggak sih bekerja terkait dengan isu-isu sensitif seperti itu? Money politik aja didiemin kok selama ini. Panwas, pernah nggak ada yang diskualifikasi? Nggak ada. Lalu kemudian KPU sudah menjalankan tugas secara optimal nggak? Partai politik apakah memang sudah melakukan pendidikan politik dan pembatasan terhadap isu itu? Seringkali kok ada partai politik yang malah memainkan isu-isu seperti itu. Nah, otokritik juga kepada kita, para konsultan politik, lembaga survei, kita sudah memainkan peran itu juga nggak? Atau jangan-jangan malah kita yang kemudian mendorong untuk kemudian yang penting menang. Karena kalau menang kita dapat winning fee misalnya kan. Buat saya, apalagi dalam momen-momen yang strategis itu hitam putih. Kita nggak bisa abu-abu terkait dengan isu tersebut. Itu yang menyebabkan saya terbuka lah. Saya dalam pemilu atau kayak pilkada DKI, saya nggak netral. Bisa dibaca kok dari statement saya. Akhirnya menyebabkan resiko saya sebagai konsultan politik, saya dimusuhi oleh sebagian pihak. Buat saya, isu SARA itu isu yang primitif. Saya lebih baik kehilangan klien dan dianggap tidak netral dalam kapasitas saya sebagai pengamat, sebagai konsultan politik, dan saya membatasi ruang saya untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang memainkan itu dibandingkan, saya nggak mau sebut nama, ada konsultan politik yang kita tahu memainkan isu seperti itu, karena buat saya ada tanggung jawab di situ dalam momen-momen besar untuk kita bersikap hitam putih, terlepas ada orang yang tidak suka dengan isu seperti itu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Ya, baik, luar biasa, Mas Toto. Sayang sekali waktu kita terbatas. Mungkin kalau mungkin akan ada closing statement, apa sebenarnya yang ingin dipesankan kepada mungkin generasi muda yang juga menekuni marketing politik ini, karena ini tidak semata-mata marketing nih, ini ada pesan-pesan, ada apa ya, kekuatan etik atau kekuatan idealisme yang lebih besar di balik itu.
Ya, apa ya? Mungkin kalau kan saya bersinggungan ya antara dunia marketing, bisnis, ekonomi dengan dunia politik. Saya sering juga diundang oleh teman-teman yang ada dalam dunia bisnis yang sangat punya ketertarikan tentang dunia politik, tapi kemudian selalu merasa dunianya berbeda. Saya ingin mengajak teman-teman yang ada dalam dunia yang berbeda, termasuk dunia bisnis. Eh, Pertanyaan saya misalnya, ketika dulu Jokowi pertama kali mengenalkan belusukan, apa sih yang dimaksud dengan belusukan sehingga kemudian itu menjadi seakan-akan sebuah hal baru yang luar biasa dalam dunia politik? Hey, itu dalam dunia bisnis marketing itu hal yang sudah lama dan biasa saja dilakukan oleh teman-teman pelaku bisnis. Itu adalah market research. Itu adalah hal yang dilakukan oleh para pelaku bisnis sebelum memproduksi sesuatu dengan cara mendengar terlebih dahulu apa yang diinginkan oleh market. Itu yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Belusukan itu mendengar publik, masyarakat tuh maunya apa sih? Itu adalah sebuah terobosan membuat hal yang selama ini berjarak bahwa policy seakan-akan hanya dimengerti oleh para pembuat policy dan para elit, tapi akhirnya membuat gap semakin besar dan membuat policy itu sering tidak berujung pada kesejahteraan, itu bisa dipersempit gapnya. Dengan cara apa sih? Yaitu tadi, memberikan sentuhan yang selama ini dalam dunia marketing itu sudah dilakukan. Jadi teman-teman yang ada dalam dunia bisnis, dunia politik tuh membutuhkan sentuhan-sentuhan kelas menengah seperti Anda yang bisa membuat segala sesuatu yang berjarak itu menjadi tidak berjarak. Pendekatan gaya komunikasi yang selama ini seakan-akan high context menjadi low context, sehingga politik itu menjadi marketable. Politik itu menjadi kemudian nyambung dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat atau market dikenal dalam dunia bisnis. Jadi saya berharap sekali teman-teman tidak perlu menjadi politisi, malah nggak perlu gitu ya. Menurut saya semuanya mendadak jadi politisi. Tapi dalam dialog terkait dengan politik, policy, kita sangat membutuhkan kesadaran dan peran aktif dari teman-teman yang ada dalam dunia ekonomi dan dunia bisnis sehingga kemudian menjadi membuat politik menjadi lebih bermakna dalam arti yang sesungguhnya terkait dengan keseharian masyarakat yang selama ini kita lihat gapnya masih terlalu besar. Itu saja sih mungkin. Ya, terima kasih luar biasa Bapak Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Terima kasih Pak Bambang senior buat waktunya. Banyak hal yang kita peroleh, mudah-mudahan ini menjadi referensi dan inspirasi para generasi muda. Sekali lagi terima kasih. Terima Sukses. kasih Pak Bambang. Mas Toto. Sukses juga. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia, berlambang cinta, berdasarkan Pancasila. Sekolah sama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya sebelum